Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Firgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah upaya Dinas Kesehatan Tabalong mengatasi demam berdarah, malaria, dan stunting di Kabupaten Tabalong. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Kesehatan Tabalong. Apa kabar Bapak Taufikur Rahman Hamdi? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sering banget ngelihat Bapak ya Pak, 2 tahun yang lalu ya Pak ya. Dengan kasus COVID ya, Alhamdulillah sekarang sudah mulai melanda ya Pak ya. Betul. Nah, Bapak memasuki musim penghujan nih Pak, apa program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Tabalong guna menekan penularan demam berdarah? Karena kalau musim penghujan ini memang erat hubungannya dengan demam berdarah ya Pak ya. Betul sekali Mbak, jadi musim penghujan merupakan suatu musim yang berkaitan erat dengan penyakit-penyakit ya, terutama penyakit yang kita sebut dengan waterborne disease ya. Jadi penyakit yang berkaitan dengan air. Nah, salah satunya adalah demam berdarah. Jadi kalau kita lihat kenapa sih di musim hujan itu kasus demam berdarah meningkat. Jadi sebetulnya bukan musim hujan aja sih ada sebetulnya. Tetapi dengan adanya musim hujan itu akan meningkatkan penampungan air ya, air hujan terutama di tempat-tempat atau sampah-sampah yang sekiranya bisa menampung air tersebut. Nah disitulah nyamuk Aedes aegypti bertelur dan menetas sehingga menjadi nyamuk kembali. Nah sehingga persebaran nyamuk yang cukup banyak ini yang menyebabkan kasus DBD bisa meningkat. Nah kemudian telur DBD ini juga pada saat musim kering ya, dia bertelur, disimpan di mana gitu. Nah setelah kena air hujan dia akan menetas, sehingga tumbuh juga nyamuk-nyamuk DBD ini. Jadi kenapa kalau misalkan musim penghujan itu tingkat dari penyakit DBD ini meningkat jadi karena ya peningkatan Pak ya? nyamuknya sendiri pada saat musim hujan. Nah Bapak apa saja sih tugas dari juru pemantau dan pembasmi jentik atau jumantik nih Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan ya bahwa tadi karena perkembangan nyamuk tadi lebih banyak pada musim hujan. Kita tahu perkembangan nyamuk itu dari telur, kemudian jadi jentik ya, kemudian larva, lalu jadi nyamuk dewasa. Nah, kenapa adanya jumantik? Karena kita tahu bahwa untuk mencegah nyamuk itu berkembang lebih banyak, sebaiknya memang mulai kita musnahkan sejak ada jentik. Nah, jadi karena itu kita sampaikan di musim hujan itu kan jentik itu banyak di tampungan-tampungan air seperti di kaleng-kaleng ya, di tempat-tempat nampung air. Nah, karena ini cikal bakalnya nyamuk, jadi ada orang yang harus mengamati khususnya di rumahnya dan sebagai lingkungan sekitarnya, sehingga kita dengan melihat ada jumantik biasanya kita lakukan larvasisida ya melalui bubuk abate. Nah, ini bisa membunuh jentik itu. Nah, sehingga tidak berkembang jadi nyamuk. Sehingga persebaran nyamuk itu tidak begitu banyak ya di musim hujan itu, dan ini tentu akan mengurangi atau mencegah terjadinya perkembangan kasus demam berdarah. Dan saat ini sudah sejauh mana nih Pak progres program dari jumantik? Apakah sudah diterapkan di semua wilayah di Tabalong? Jadi secara umum itu sudah kita terapkan di seluruh wilayah ya. Jadi di mana perpanjangan kami ada 18 puskesmas ya, di mana hampir di 12 kecamatan itu ada puskesmas, bahkan lebih dari 1 puskesmas. Nah, melalui program di puskesmas ini mereka membentuk kader-kader ya, yang namanya kader jumantik tadi, diberi edukasi dan sebagainya, yang tujuannya adalah sebagai perpanjangan tangan kita untuk mengajari pada masyarakat bagaimana kita mendeteksi awal ya perkembangan nyamuk melalui pemberantasan jentik berkala ini. Nah, itulah yang disebut dengan jumantik. Jadi sudah secara menyeluruh sudah dilaksanakan di Kabupaten Tabalong. Nah, seberapa banyak nih Pak peningkatan dari tren kasus DBD di Tabalong pada musim hujan dan juga di musim panas nih Pak? Jadi memang kita akui meningkat ya kasus DBD. Tetapi kalau kita bandingkan di tahun 2015 dan 2016 itu jauh sekali bedanya. Jadi kalau di tahun 2015 dan 2016 itu ada 674 kasus ya, dan 2016 itu 569 kasus dalam 1 tahun. Nah sekarang di tahun 2022 itu hanya 12 kasus. Nah jadi kita lihat perbedaannya yang cukup signifikan. Kenapa itu terjadi? Nah oleh karena kita mengintensifkan program jumantik kita dengan gerakan 1 rumah 1 jumantik. Nah ini sudah kita laksanakan selama 4 tahun terakhir,
dan hasilnya cukup mencengangkan ya. Dan untuk kasus DBD kita adalah merupakan salah satu kabupaten kota terendah kasus DBD di Provinsi Kalimantan Selatan bahkan di Indonesia. Jadi kasusnya sampai saat ini hanya 12 kasus. 12 kasus saja. Luar biasa dari ya, Pak. 600 kasus yang ada di tahun sebelumnya, yang di tahun 2015-16 itu. Iya, Bapak bisa diceritakan ciri-ciri orang yang terkena DBD itu seperti apa nih, Pak? Oke, kita tahu ya kenapa DBD menjadi perhatian khusus, karena kasus DBD ini cukup mematikan. Jadi case fatality rate atau angka kematiannya cukup tinggi. Dan alhamdulillah Tabalong di 5 tahun terakhir tidak ada kematian dari yang positif tersebut. Itu juga yang terpenting ya dari penanganan DBD itu sendiri. Nah, gejala-gejalanya sama yang seperti orang terkena virus biasa. Karena ini kan sebetulnya virus yang dibawa oleh nyamuk tadi, nyamuk Aedes aegypti. Jadi apabila virus ini masuk ke tubuh orang, reaksinya adalah demam mendadak dan tinggi sekali ya, bahkan di atas 38 bahkan 39 derajat orang yang tergigit ini. Nah, kemudian setelah dia mengalami demam ya, demamnya terus-menerus, dia kan nanti ada suatu periodisasi dia lemes gitu loh. Nah, bisa ada pendarahan spontan seperti mimisan ya, muntah darah ya. Yang lebih parah lagi kalau ini penyakit berlanjut, orangnya tiba-tiba mengalami shock atau kehilangan cairan tubuhnya. Nah, ini yang bisa mengakibatkan orang kehilangan cairan plasma dan kematian. Nah, jadi DB ini tidak bisa kita anggap remeh ya. Biasanya kalau kita ada orang terdeteksi panas yang tidak tahu penyebabnya, kemudian ada bintik-bintik merah ya di kulit dan ada mimisan sebagainya, ini memang masyarakat sudah sadar segera dibawa ke rumah sakit. Terapinya sederhana, hanya pemberian cairan dan plasma agar meningkatkan kadar trombositnya ya, maupun meningkatkan cairannya tadi. Nah, biasanya kalau tidak sampai shock, itu bisa diselamatkan dan bisa sehat kembali. Bapak boleh diberikan informasi tambahan kepada pemirsa mungkin, karena ketika orang menderita demam itu minimalnya itu berapa hari nih Pak kita memeriksakan? Ya, jadi pemeriksaan lanjut maksudnya gitu. Itu namanya ada durasi penyakit ya, dari dia demam sampai ini sebagainya. Jadi memang orang tidak akan mengetahui dia terkena DBD atau tidak kalau tidak diawali dengan gejala demam itu sendiri. Jadi begitu dia mengalami demam yang mendadak dengan tinggi sekali ya, dan apalagi disertai ada petike atau bintik-bintik di kulit dan ada mimisan sebagainya, ini sebaiknya segera dibawa ke fasilitas terdekat. Nanti biar misalnya dibawa ke puskesmas dulu, nanti dokter puskesmas mendeteksi apakah ini mengarah ke DBD atau tidak. Nah, ini jadi kelambatan dalam menangani ini juga cukup berbahaya. Takutnya anak-anaknya tiba-tiba lemas ya, kehilangan kesadaran, shock di rumah, ini bisa menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu, kalau batasan waktunya, sebaiknya kalau sudah terdeteksi demam itu segera diperiksakan. Iya, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai penanganan malaria di Kabupaten Tabalong, tetapi setelah iklan berikut ini dan tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Taufik nih. Bapak, program atau inovasi apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Tabalong dalam penanganan malaria di Kabupaten Tabalong nih Pak? Untuk malaria ya alhamdulillah ya, Kabupaten Tabalong sudah bebas dari malaria. Ya, pernyataan bebas ini sudah dapat sertifikasi dari Kemenkes berupa sertifikat eliminasi malaria. Nah, kalau dibicara tentang inovasi, tentu saja untuk mencapai itu kita ada inovasi yang namanya Gema Bersinar Malaria. Nah, Gema Bersinar Malaria ini adalah suatu bentuk intervensi bagaimana kita menurunkan kasus malaria sendiri. Nah, saya ceritakan kembali ke belakang ya, di tahun 2015-17 mirip dengan DBD ya, 2015 sampai 2017 itu kasus malaria di Tabalong itu sangat tinggi. Bahkan sampai 1.500 kasus. Karena itu Tabalong itu dikategorikan oleh Kemenkes atau Dinas Provinsi sebagai daerah endemis malaria merah. Red zone ya Pak ya? Zona merah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena waktu itu kami itu melakukan intervensi malaria adalah passive cash spending. Artinya menunggu orang berobat ke puskesmas baru diobati. Tanpa adanya active cash spending, mencari kemana sih sebetulnya orang itu awal mulanya terkena malaria. Nah, setelah kami amati dari data, ternyata yang menderita malaria ini golongannya adalah golongan pria yang paling banyak dan di usia produktif. Nah, satu lagi ditambah pekerjaan mereka adalah merambah ke hutan.
Nah inilah timbul kecurigaan kami kalau orang di kabupaten saja tidak masuk ke hutan itu tidak kena malaria. Nah ini uniknya di Tabalong. Jadi ternyata setelah kami ketahui bahwa para perambah hutan yang bekerja di hutan ini terkena malaria, berarti ada sesuatu di hutan tersebut. Nah dalam hal ini adalah hutan perbatasan antara Tabalong dengan Kabupaten Pasir. Nah di hutan tersebut para pekerja ini kan selama seminggu sampai 2 minggu di sana. Nah setelah mereka pulang dari hutan kok mereka menggigil, demam dan sebagainya, dan setelah dicek labnya ternyata positif malaria. Nah berarti kan ada semacam vektor atau sumber penularan di tempat mereka bekerja sekitar 2 mingguan lah di dalam hutan tersebut. Nah inovasi Gema Bersinar Malaria ini adalah suatu inovasi gerakan masuk hutan untuk atasi malaria di dalam hutan tersebut. Jadi kami melakukan intervensi langsung ke tempat penyebarannya, bukan lagi passive case pending yang menunggu di puskesmas. Nah, kegiatan itu kami lakukan di titik-titik mana tempat orang merambah hutan, terutama di hutan perbatasan Kabupaten Tabalong dan Pasir ya. Di sana kami mendata berapa jumlah pekerja yang ke sana ya dan sebagainya. Nah kemudian di situ lalu kami mengadakan suatu diskusi, terutama pada tokoh-tokoh yang mereka tuakan di sana. Nah timbullah ide bagaimana kita melakukan edukasi, kemudian pencegahan supaya mereka masuk hutan tuh nggak kena malaria lagi. Lalu dibentuklah yang namanya portal pencegahan malaria. Nah di portal itu adalah merupakan suatu tempat sebelum mereka masuk merambah ke hutan itu. Di muara desa itu kita sambut dengan pos ya, pos malaria desa, di mana di sana kita melakukan pemeriksaan darah, pemberian obat-obat pencegahan kena malaria, kemudian memberikan edukasi untuk mencegah supaya misalnya kalau malam hari sebaiknya tidur pakai jaket ya. Kemudian sebaiknya juga malam tuh nggak usah keluar karena nyamuk malaria gigit malam hari. Nah membudayakan itu. Kemudian satu lagi kami bekali mereka berupa kelambu tempat tidur. Nah selama ini kan kelambu kita bagi ini di seputar Tabalong, di kecamatan sebagainya, dan itu tidak efektif menurunkan. Ternyata dengan mereka di portal itu begitu mau masuk ke hutan kita berikan kelambu. Nah kelambunya kita modifikasi. Kalau selama ini kelambunya besar, bisa buat 2 orang. Itu kita potong, kita kecilkan untuk 1 orang saja. Karena kondisi di tempat mereka kan tidurnya sendiri-sendiri dan tidak terlalu lebar. Nah kita modifikasi kelambu tersebut, suruh mereka bawa ke dalam. Dan sebelum masuk itu kita cek dulu kondisi darahnya apakah dia positif malaria atau tidak. Nah ini kita intervensi ke situ. Dan ternyata kegiatan ini efektif. Tiba-tiba kasus malaria menurun. Nah ini sudah terbukti bahwa dengan upaya mencegah itu mereka yang sebelumnya terkena malaria bisa kita cegah. Dan yang sudah positif kita obati. Nah inilah bentuk inovasi Gema Bersinar Malaria. Dengan kita masuk langsung bekerja sama dengan mereka mengatasi malaria dan efektif menurunkan kasus tersebut. Sehingga 3 tahun terakhir, tahun 2019, 2020 dan 2021, 3 tahun berturut-turut kasusnya kita tuh rendah sekali. Dan karena 3 tahun berturut rendah, maka kita dapat sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan. Dan berarti dari program Gema Bersinar ini sudah hampir 4 tahun ya Pak dijalankan? Bukan 4 tahun, mungkin dari 2016-an sudah kita gerakkan. Ya. Berarti, ya. Nah, Bapak Tabalong ini kan berhasil meraih penghargaan sertifikat eliminasi malaria tadi betul. Dari Kemenkes. Nah, bisa diceritakan nih Pak, kenapa Tabalong terpilih atau meraih penghargaan tersebut nih Pak? Ya, jadi kan itu merupakan bentuk monep atau evaluasi mereka terhadap daerah-daerah yang sudah melakukan intervensi ya. Nah, berkat tadi ada inovasi tadi dan kita berhasil menurunkan dengan angka yang cukup signifikan ya dari 1.500 sampai di bawah 100 kasusnya. Nah ini mereka menilai dan intervensi kita sudah tepat dan benar, lalu wajar mereka memberikan sertifikat atau penghargaan. Kalau tidak salah waktu itu yang bareng dengan Tabalong ada sekitar 30 kabupaten dari 500 kabupaten di Indonesia. Dan untuk di Kalsel mewakilinya Tabalong. Berarti dari kasusnya sampai sekarang 0 kasus ya Pak ya? Untuk bukan 0 ya, artinya sedikit dan sudah
sudah hampir nol. Berarti dengan program tersebut amat sangat terbantu ya Pak Betul ya? sekali. Nah Bapak tadi berbicara tentang gejala dari DBD. Nah sekarang apa saja nih Pak gejala yang dirasakan bagi orang yang terkena malaria nih Pak? Ya, tadi kalau kita tahu ya penyebabnya sama nyamuk ya. Kalau nyamuk ini kan kalau DBD Aedes aegypti ya, kalau nyamuk malaria Anopheles. Ini memang nyamuk ini beda sekali karakternya ya. Jadi dan penampakan klinisnya juga beda. Kalau DBD itu sifatnya demamnya akut ya, prosesnya cepat sampai menimbulkan kebocoran plasma ya, kehilangan plasma darah sampai meninggal. Nah, kalau kasus malaria ini panjang kasusnya. Jadi kalau orang dia namanya plasmodium yang dibawa oleh nyamuk tadi ya, Anopheles tadi. Nah, plasmodium ini juga ada jenisnya, ada falciparum, ada vivax, ada ovale. Nah, tapi yang lebih mematikan adalah falciparum. Nah, biasanya kasus malaria itu sama demamnya, tetapi malaria ini demamnya hilang timbul. Jadi dia demam gitu, nanti turun, nanti naik lagi, turun lagi, dan panjang kasusnya gitu loh. Jadi lebih lama, lebih panjang dibandingkan DBD. Kalau DBD tadi demam tinggi terus, tiba-tiba ada periodisasi, demamnya turun tapi orangnya shock, akhirnya meninggal. Nah kalau malaria dia kan, dia pertama plasmodium itu dia bisa memecah eritrosit, sel darah merah di dalam pembuluh darah ya. Itu yang menyebabkan badan orang seperti kuning dan sebagainya itu. Matanya juga kuning, makanya kalau orang di kampung bilang kena wisa gitu loh istilahnya. Nah ini kan sebetulnya itu adalah gejala pecahnya pembuluh darah. Nah kemudian ada seperti pembesaran limpa ya. Kemudian bahkan kalau malaria sampai ke jaringan otak itu menyebabkan penderitanya bisa sampai hilang kesadaran. Bahkan dikatakan ada yang semacam gejala seperti gila. Nah setelah itu baru menimbulkan kematian. Tapi untuk jenis yang ovale dan vivax yang lebih ringan, ini gejalanya lebih ringan tapi menahun. Jadi banyak orang kena malaria tuh hilang timbul, minum obat sebagainya, tapi menahun gejalanya. Nah, tapi kalau tidak ditangani dengan serius bisa juga menyebabkan kematian. Itu bedanya dengan DBD tadi. Jenis nyamuknya juga beda, virus yang dibawa juga berbeda. Dan untuk penanganannya juga sama berbeda ya Pak ya, karena berkepanjangan kalau malaria. Nah, penanganan stunting juga menjadi fokus utama pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Bagaimana programnya? Tunggu setelah iklan berikut ini untuk jawabannya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Baik Bapak, selain DBD, malaria, stunting juga menjadi perhatian khusus bagi Pemkab Tabalong ya. Lalu apa saja nih Pak program dari Dinas Kesehatan Tabalong terkait penanganan dan pencegahan stunting di Tabalong nih Pak? Ya. Jadi stunting ini kan suatu kumpulan ya, kumpulan dampak terhadap anak gitu. Jadi maksudnya anak stunting itu adalah anak yang lahir dengan pertumbuhan tinggi badannya rendah dan perkembangan otaknya yang lambat. Nanti ditakutkan dia besarnya bertumbuh pendek dan otaknya kurang gitu kurang. Pak. Nah, ini yang disebut dengan stunting sebetulnya. Nah, kalau kita lihat stunting ini terkait dengan masalah dua hal ya, yaitu terkait dengan asupan gizinya, kemudian yang kedua masalah status kesehatannya. Jadi yang terpenting adalah dalam 1000 hari pertama kehidupan, ibu hamil itu bagaimana dicegah ya untuk mengalami penyakit infeksi dan kekurangan zat gizi. Makanya kita harapkan ibu hamil itu jangan sampai kekurangan energi kalori yang kronis. Jadi misalnya ibu hamil jangan sampai anemi ya, kurus dan sebagainya. Oleh karena itu asupan gizi pada ibu hamil itu sangat penting dan ibu jangan sampai mengalami anemi dan sebagainya. Dan satu lagi jangan sampai sakit, terkena penyakit infeksi dan sebagainya. Nah penyakit infeksi ini terkait dengan lingkungan tadi, seperti malaria tadi, demam berdarah ya dan sebagainya. Nah oleh karena itu sejauh mana upaya Dinas Kesehatan untuk menangani itu, kita perlu adanya suatu gerakan. Jadi suatu gerakan itu adalah, jadi kita melakukan tidak sendiri tetapi harus berkolaborasi dengan lintas sektor lainnya. Karena seperti ini, stunting itu kan pengaruhnya dari segi intervensi untuk yang kesehatan itu namanya intervensi spesifik untuk khusus menangani ibu hamil, kesehatannya, penyakitnya dan sebagainya itu pengaruhnya hanya 30% terhadap angka stunting. Tetapi yang sensitif itu ada 70%. Nah 70% ini harus didukung oleh lintas sektor. Kenapa? Karena salah satu penyebab dari stunting adalah masalah istilahnya pola asuh.
Nah, pola asuh kan harus melibatkan lintas sektor yang lain. Bagaimana pola asuh supaya bisa memberikan makanan yang baik pada anak ya, melalui program pemberian makanan PMBA, pemberian makanan bayi dan anak. Nah, pola asuh ini kan terkait dengan masalah bisa pendidikan, bisa pengetahuan ya, kemudian kondisi di dalam keluarga itu kondusif atau tidak ya, kemudian sumber mata pencaharian, kemudian ketersediaan pangan dan sebagainya. Ini holistik semua. Kemudian juga faktor yang lain bisa mempengaruhi faktor lingkungan tadi. Misalnya sanitasi lingkungan yang jelek ya, lingkungan yang kumuh dan sebagainya. Ini kan akan menyebabkan memberi kontribusi terhadap stunting itu juga. Kita bayangkan anak lahir sudah bergejala stunting, kemudian dia karena lingkungan jelek dia juga sakit. Selama anak sakit berarti periode pertumbuhan perkembangannya akan terhambat. Pertumbuhan untuk tinggi badan, berat badannya, perkembangannya untuk perkembangan otak dan sebagainya. Jadi kita harapkan anak baru lahir jangan sampai sakit. Gimana anak supaya jangan sakit? Pertama gizinya harus cukup, yang kedua lingkungannya harus bersih dan sehat. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ya, menciptakan keluarga yang tadi harmonis ya, kemudian pola asuhnya yang baik. Ini tidak mungkin dinas kesehatan bekerja sendiri. Jadi ada dukungan dari dinas pendidikan, dinas sosial ya kalau misalnya mereka ada berada dalam hal kemiskinan, kemudian dinas PUPR dan sebagainya untuk bagaimana menciptakan lingkungannya supaya nggak kumuh dan sebagainya. Ini kan kolaborasi semua. Nah itulah makanya di Tabalong kita buat semacam gerakan namanya Gempur Stunting. Gerakan untuk menurunkan mencegah stunting di Tabalong ya dengan kolaborasi semua itu. Jadi lingkungannya kita intervensi ya, pola asuhnya kita intervensi. Bahkan stunting ini kalau bisa kita cegah dari hulunya. Maksudnya apa? Calon ibu ya, remaja putri kita, itu kalau bisa di sekolah-sekolah sudah kita didik bagaimana mereka untuk meminum pil tambah darah seminggu sekali, selama 56 minggu setahun, supaya jangan sampai anak remaja putri itu mengalami anemi. Karena mereka anemi, calon ibu yang anemi pasti lahir anaknya stunting. Yang kedua adalah tadi kami dengan Kemenak juga melahirkan namanya Undang-Undang Perkawinan. Supaya kawin itu sekarang menurut undang-undang tuh minimal usia 19 tahun. Karena apa? Teorinya ibu itu untuk siap hamil tuh yang bagus itu adalah umur 20 sampai 35. Nah kalau dia kawin muda umur 14-15 ya, pertama cara fisik dia belum siap, yang kedua dia juga nggak mengerti pola asuh yang baik seperti apa karena kedewasaan ibu sangat penting juga. Oleh karena itu usia perkawinan itu kita dikeluarkanlah undang-undang perkawinan yang terbaru minimal usia 19 tahun. Itu dari hulunya sudah. Bahkan sekarang ada MOU juga bahwa calon pengantin 3 bulan sebelum jadi pengantin itu harus memeriksakan diri ke puskesmas. Tujuannya apa? Dia diperiksa secara fisik ada punya penyakit nggak? Nah, penyakit menular dan sebagainya sebelum nikah ini. Kemudian diberi edukasi dan sebagainya supaya jangan jadi anak stunting dan sebagainya, gimana pola makannya itu diajari 3 bulan sebelumnya. Dan kemudian 3 bulan sebelum itu juga mereka dapat bimbingan juga di Kemenak bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Nah, sehingga pada saat mereka menikah itu sudah siap secara fisik maupun mental. Sampai segitu intervensinya. Nah, kemudian nanti kalau mereka sudah ibunya sudah hamil ya ceritanya, bagaimana dalam 1000 hari kehidupan, yaitu mulai sejak hamil sampai anak menjelang umur 2 tahun, di situ intervensi spesifiknya kesehatan jalan. Ibu nggak boleh anemi, ibu nggak boleh KEK, kekurangan energi kronis, itu dijaga itu selama hamil. Kemudian lahir, kalau lahir dia ada indikasi stunting dengan panjang kurang 48 cm. Nah ini sudah tanda ini. Nah itu harus kita imbangi dengan PMBA, pemberian makanan bayi dan anak. Melalui apa? Melalui inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif ya, sampai 6 bulan, kemudian memberikan MPASI sampai 2 tahun. Itu kita jaga semua, sehingga benar-benar bisa mengawal jangan sampai anak ini mengalami stunting itu. Itulah yang disebut dengan gerakan Gempur Stunting yang merupakan kolaborasi dari semua sektor untuk mencegah stunting di Kabupaten Tabalong. Itu strateginya, Mbak. Nah, Tabalong juga cukup berbangga ya Pak, karena pada tahun 2022 ini Tabalong berhasil menurunkan angka stunting dan meraih peringkat pertama Kalimantan Selatan ya Pak ya, dalam penanganan stunting. Nah, bisa diceritakan ya Pak, tolak ukurnya, apakah berdasarkan minimnya kasus dari stunting tersebut di Tabalong? Ya. Pertama itu dari minimnya kasus ya, kita harus lihat dulu startnya kita dari berapa. Dulu
waktu Riskesdas ya tahun 2018 itu nilai angka stunting kita tuh 44,3%. Kemudian sejak jalannya intervensi stunting ini tahun 2021 tadi SSGI-nya adalah 28,3. Jadi turunnya sekitar 16%. Nah, menurunkan angka stunting dari 44 jadi 28 ini adalah suatu prestasi yang luar biasa ini. Nah, bagaimana lakukannya? Ya, kita lakukan dengan tadi aksi KP2S namanya, Komisi Penanganan Penurunan Stunting Kabupaten, mulai gempur stunting, gerakan menurunkan stunting tadi. Nah, lalu tim provinsi melakukan penilaian. Dia dalam KP2S itu ada 8 aksi untuk menurunkan stunting itu. Jadi dari 8 kategori aksi itu harus sudah dilakukan oleh tim di Kabupaten Tabalong. Nah, lalu mereka menilai kegiatan dari 8 aksi tersebut sehingga muncullah predikat terbaik itu sebetulnya predikat kinerja dalam penurunan stunting, baik itu dari hasil angka stuntingnya maupun kinerja tim kami dalam menurunkan stunting itu. Jadi dinilai itu dan alhamdulillah kita mendapat apresiasi, bahkan kemarin waktu di Bali dapat penghargaan lagi dari Kementerian Dalam Negeri. Luar biasa nih Bapak. Ya. Bapak bisa disebutkan nih pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penurunan stunting di Tabalong? Iya tadi, jadi kan kita intervensi itu ada sensitif dan spesifik. Untuk sensitif itu Dinas Kesehatan beserta jajarannya, sedangkan yang sensitif itu semua sektor. Itu baik PUPR ya untuk lingkungannya, baik Kemendikbud ya, kemudian Kementerian Sosial, Ketahanan Pangan untuk sumber pangannya ya, pertanian ya, kemudian dan lain lah, semua sektor kita libatkan di dalam satu kumpulan namanya KP2S tadi di Tabalong yang diketuai oleh Kepala Bapeda. Sekarang KP2S Tabalong itu diketuai Pak Wakil Bupati. Nah, Pak Bupati kemudian ada di situ tim-timnya dalam menangani stunting berdasarkan intervensi yang spesifiknya khusus kesehatan dan yang sensitifnya dari gabungan lintas sektor tadi. Nah, terakhir Bapak, apa harapan Bapak dengan terlaksananya program penanganan DBD, malaria dan stunting ini Pak? Ya, tentu ya yang merupakan indeks kinerja utama daripada Dinas Kesehatan itu adalah menurunkan angka mortalitas atau kematian, baik itu akibat dari penyakit menular maupun tidak menular ya. Jadi angka mortalitas itu yang morbiditas dan mortalitas itu yang kita ingin capai gitu loh. Nah, ini akan memberikan sumbangan terhadap usia harapan hidup di Tabalong dan nanti akan berpengaruh terhadap Human Development Index ya kabupaten atau HDI Tabalong ya. Di mana Tabalong kan udah peringkat 3 di Provinsi Kalimantan Selatan dan usia harapan hidup. Usia harapan hidup itu kita dapatkan melalui upaya tadi penurunan angka kesakitan ya dan angka kematian. Nah, ini sebetulnya jadi semua mengerucut untuk mencapai usia harapan hidup yang tinggi di Kabupaten Tabalong sehingga ini memberikan sumbangan terhadap Human Development Index Tabalong itu sendiri. Ya, terima kasih banyak Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Taufik yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya Bapak dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.